Kita mulai ya. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah Data Science Programming. Masuk ke week 3 ya. Week 3 kita akan belajar meneruskan yang kemarin di week 2 yaitu tentang tipe data, kemudian looping, condition, if dan sebagainya. Hari ini masih dilanjutkan sebentar, separuh, kemudian ada mulai menggunakan library yang dinamakan NumPy ya, numerical Python. Untuk slide sudah ada di ULS. Nah, itu ada 5 slide, cukup banyak ya, tapi banyak yang diulang. Jadi meskipun banyak, jangan risau. Itu isinya adalah list, kemudian ada tuple, kemudian ada set, kemudian ada dictionary, dan satu lagi untuk mengawali NumPy yaitu array. NumPy array ya, NumPy array. Nah, kelimanya ini agak-agak mirip ya, Ada beberapa perbedaan yang di 4 ini adalah natif dari Python. Kemudian yang nanti ditambahkan satu lagi tentang NumPy yang kita pakai dulu itu adalah nanti tambahan array, tapi secara garis besar kelimanya ini mirip. Nah, bedanya di sini. List itu adalah collection, jadi kumpulan data begitu ya, yang bisa di order, bisa disorting ya, bisa diurutkan, dan dia punya indeks dan dia boleh duplikat dan bisa diubah-ubah. Nah, disable itu bisa diubah-ubah. Itu list. Jadi yang mungkin paling biasa kalau misalkan sudah pernah di pemrograman bahasa yang lain, nah itu semacam array begitu. Ya, kita bisa bikin array, isinya array bisa berbeda-beda, bisa sama. Kemudian di array itu bisa diambil indeksnya begitu. Ya, itu list. Kemudian ada tuple. Tuple itu juga mirip juga dengan array, tapi dia nggak bisa berubah isinya. Tidak bisa berubah isinya, dan dia juga punya index juga, ada bisa diurut juga gitu, berdasarkan indeks, ada indeksnya. Kemudian dia juga membolehkan duplikat, isinya bisa ada double, misalkan ada roti, kemudian ada pisang, kemudian ada muncul roti lagi, boleh ya. Ini nggak bisa berubah, jadi mungkin nanti kalau ada yang nanya penggunaannya bagaimana waktu di real case gitu ya, nanti mungkin di saat di kuliah selanjutnya, saat kita kapan menggunakan list, kapan menggunakan tuple ya. Karena penggunaan tuple yang pasti dia akan lebih sedikit memakan memori gitu ya, karena dia lebih, istilahnya lebih primitif daripada list ya, dia nggak bisa diubah, hanya store data saja. Ada lagi yang lebih primitif lagi yaitu set ya. Set ini kumpulan data yang dia nggak ada indeksnya, pokoknya tahunnya ada suatu kayak kita punya karung gitu, nah pokoknya ada di karung itu, dan nggak boleh ada duplikat. Yang sudah ada roti, dikasih roti lagi nggak bisa gitu ya. Jadi tidak ada indeksnya, pokoknya dicampur di situ dalam sebuah namanya set ya. Ini pasti lebih sedikit lagi. Kalau kita cukup menggunakan set ya, kita harusnya tidak menggunakan data yang tipe datanya list ya, untuk mengincrease efisiensi dan security mungkin ya gitu. Kemudian ada lagi dictionary ya. Dictionary itu ada semacam key value, kayak field begitu, nama fieldnya apa, isi fieldnya apa, nama fieldnya apa, isi fieldnya apa begitu, pasangan
pasangan dari key value. Juga nggak boleh duplikat. Ya. Mungkin ini ya agak beda begitu. Bukan array yang ada indeksnya, tapi dia ada key-nya. Masing-masing data ada key-nya. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi yang pertama dulu yaitu list dulu. Ya. Sambil nanti kita akan nyoba-nyoba ya. Jadi disiapkan collab-nya atau apa namanya notebook ini ya. Saya pakai collab aja. Ya, bisa dipakai juga Mas ya. Karena apa? Kemarin ganti laptop ya, itu belum install Anaconda dan teman-teman. Ya, sementara masih pakai ini dulu. Next ya. Nah, list adalah sebuah collection yang bisa diubah isinya. Ya. Di Python mungkin sama dengan di JavaScript juga sama ya, pakai kurung siku. Di PHP juga sama. Di mana lagi? Oh, kayaknya natif Android itu juga sama, Java itu juga sama ya. Ya, tapi di sini sebutannya list. Jadi kalau array itu mungkin sebutan umumnya ya. Lebih khususnya namanya list. Nah, bentuknya begini. Langsung di setting begini, mungkin yang kemarin sudah belajar JavaScript ya bisa langsung mengikuti gitu ya, sama persis itu ya, nama listnya, kemudian anggota listnya. Anggota listnya bisa apa saja, bisa string, bisa campuran, bisa objek juga bisa. List dalam list juga bisa. Jadi dibuat list dulu, habis itu di dalam listnya ini adalah list lagi, ya nested list. Itu juga bisa. Oke, mungkin sama juga seperti yang di array-array yang lain. Uh, Nomor apa data pertama itu indeksnya adalah 0 ya. Indeksnya adalah 0. Yang pertama kita coba aja. Jadi kalau yang sudah agak ngerti gitu, tinggal dibaca saja ya, nggak perlu dicoba. Mungkin yang pertama ini kita coba dulu. Ini harus dikopas di suatu tempat dulu. Ada this list, nama array-nya, nama listnya, isinya apple, banana, cherry. Ya, sudah dicoba. Kemudian kalau di print listnya akan muncul ini ada spasi karakter. Nah, apple, banana, cherry. Kalau kita ambil datanya, mulainya dari 0. Apple. Ya, nomor 1, banana. Ya, nomor 2 baru cherry. Nomor 3, nggak ada, harusnya error. Ya, error ya. Out of range. Listnya out of range. Indeksnya di luar range yang ada. Oke, gitu. Next. Nah, kita juga bisa mengindeks dari belakang. Yang paling belakang itu -1. Ya, mungkin kalau ada suatu data kita mau tampilkan dari belakang dulu. Nah, itu -1 pertamanya. Kemudian -2, -3, dan seterusnya. Kita coba ya. -1 itu adalah cherry.
ya. Min 2 itu adalah banana, ya, min 3 adalah apple. Dari min 1 itu yang paling belakang, 0 yang paling pertama. Oke, kita juga bisa memberikan apa namanya, slice gitu ya, ngambil array dari array ke berapa sampai array ke berapa. Kita ambil misalkan, ditambah dulu datanya, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Orange, kiwi, melon, mango. Misalkan diambil di slide 2 sampai 5. Nah, sampai ini biasanya dia nggak ikut. Jadi kalau 5 berarti cuma yang keluar hanya 4 gitu ya. 5 tidak ikut, not included. Dari mulai ke indeks kedua, cherry, sampai dengan indeks kelima. 2, 3, 4. Yang 5 nggak ikut. Jadi harusnya yang keluar adalah cherry, orange, kiwi. Ya. 2 sampai 5. Cherry, orange, sama kiwi. Nanti kalau ada yang nyoba terus error, langsung bilang ya, di chat boleh. Oke, kita bisa mengambil dari awal dengan tanpa memberikan nilai 0, jadi langsung dikasih titik 2. Jadi ini artinya ambil dari awal. Atau ambil sampai akhir, ya kalau misalkan kita nggak tahu akhirnya itu jumlahnya berapa, kita bisa langsung 2.2 begini. Jadi akan diambil sampai terakhir. Ya, misalkan yang ini. Ini berarti 0 sampai 5, dari apple, banana, sampai kiwi. Kalau yang mulai di 2, berarti nanti cherry sampai mango. Ya, gitu. Oke, kemudian kita bisa mengubah isinya. Cara mengubahnya langsung di set, bisa langsung satu-satu di set indeksnya, diganti misalkan nomor 1 diganti blackcurrant. Nanti saat di print, nah, 1 itu kan ini 0, ini 1, nanti banana hilang diganti jadi blackcurrant. Oke, ya. Saya tulis lagi di sini, this list ke 1 blackcurrant. Biar kelihatan saya print lagi ulang semua. Ya, banana berubah menjadi blackcurrant. Atau kita bisa mengubahnya langsung ada lagi ya. Oh, enggak di sini. Jadi bisa diubah langsung beberapa, dilewati dulu. Ini dulu, kita bisa looping. Ya, kita bisa looping pakai for. Mungkin ini ada di slide yang kemarin. For x in this list. Jadi dia akan looping mengambil anak-anaknya. Ya. For misalkan apa namanya, buah gitu ya, in this list, print
buah. Nah, itu buahnya. Terus kita bisa looping. Sebelumnya tadi kita bisa ubah, ambil juga ada ya. Kita juga bisa ambil sebenarnya pakai ini, pakai ID. Jadi misalkan, oh tadi sudah sih, print 2 tadi sudah ya. Nah, ya, kita bisa ubah, kita bisa ngeset, juga bisa diambil dimasukkan ke suatu variabel dengan ID ini. Ya. Atau di looping, jadi ini ke semua, masuk ke semua datanya. Next, kita bisa ngecek apakah ada suatu elemen di dalam array tersebut. Nah, misalkan print apa tadi? If, if dulu ya. If misalkan apple, jangan apple, kiwi gitu aja. Yang agak di tengah-tengah. Kiwi in this list. Maka print ya kiwi ada. Oke. Ya kiwi ada. Ini aja ya, biar bisa bebas. Misalkan buah rambutan, harusnya ada else-nya. Print tidak ada. Ini harusnya bagusnya tadi ditaruh di variabel cari gitu ya. Cari sama dengan apa? If cari in this list ya. Nah, ini bisa digabungkan. Bentar. Bisa digabungkan langsung. Nggak bisa ya. Ini kan. Tidak. Koma spasi cari tidak ada ya. Yang dicari rambutan harusnya tidak ada. Tidak, rambutan tidak ada ya. Jadi kita tinggal ganti di sini, kalimatnya otomatis ikut. Apalagi misalkan orange, ya orange ada. Ya itu untuk ngecek apakah ada di dalam daftarnya itu. Nah ini nanti rata-rata semua mirip-mirip antara tuple sama array. Ya. Untuk set mungkin kadang agak beda karena set lebih primitif lagi. Yang cukup mirip ada array sama tuple nanti. Jadi bisa di looping, set juga bisa di looping. Tapi kalau set kayaknya nggak bisa diambil satu-satu. Dia nggak punya indeks. Tapi bisa dicek begini. Ada di dalam anggotanya apa enggak. Kemudian kita bisa tampilkan, nah ini juga sering dipakai, apa namanya, jumlah anggotanya. Nah, itu bisa diambil dengan len, fungsi len. Dari kata leng kayaknya ya, panjangnya. Print len is 7.
2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu. Ya, kadang bisa di looping. Kalau misalkan nggak suka pakai for each, misalkan nggak bisa pakai looping, mulai 0 biasanya sampai dengan len kurang dari len, gitu ya, kurang dari len. Loopingnya begitu. I sama dengan 0 hingga I kurang dari len. Nah, terus di looping. Terus kemudian ambil satu-satu, itu juga bisa. Ya, ini sering dipakai len. Next. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi. Ada beberapa fungsi yang sudah disediakan. Yang pertama append, ya itu untuk menambah belakangnya. Append. Ya, ada juga insert. Insert itu bisa disisipkan di tengah-tengahnya. Ya di belakang juga bisa, tapi di tengah juga bisa. Kalau yang append ini selalu di belakang. Kita tambahkan ya. Apalagi namanya. This list dot happen. Jeruk sudah, rambutan belum, tadi rambutan ke pineapple aja ya, nanas, pineapple. Nah ini berarti pineapple-nya akan ada di yang paling belakang. Terus ada tambahan pineapple. Tadi juga diganti blackcurrant untuk banana. Ya, misalkan kita insert, insert itu parameternya adalah lokasinya. Ya, kalau satu ini berarti ya satu ini nanti diisi oleh yang baru, yang lainnya geser, gitu. Yang lainnya tergeser. Misalkan this list insert buah apa lagi, papaya. Taruh mana papaya, misalkan ditaruh di 4, papaya. Bikin lagi, papaya harusnya ada di sini ya, kiwi. Antara orange dan kiwi nanti akan ada papaya. Nah ini antara orange dan kiwi, dia masuk di tengah-tengahnya. Ya, meskipun banyak tapi agak cepatnya karena sudah mungkin cukup terbiasa Mas ya dengan bentuk-bentuk seperti ini. Sudah berkali-kali ada di bahasa programan yang lain gitu ya. Kemudian untuk hapus bisa dipakai beberapa fungsi. Yang pertama remove, kemudian bisa pakai pop, bisa pakai del, ya, ya del. Tapi ini agak beda. Del itu bukan ikut fungsinya kayak di sini, tidak di titik remove titik pop, tapi delnya di depan. Sama ada satu lagi clear. Nah, itu untuk menghapus semua, clear. Kalau del ini juga untuk menghapus semua. Ya. Ini delete variabelnya. Kalau clear itu variabelnya masih ada tapi dia kosong. Gitu. Ya, dicoba dihapus. Misalkan yang banana tadi sudah hilang, kita hapus kiwi ya di sini ya. Oke.
This list dot remove kiwi. Belum di print lagi. Nah, ini kiwi hilang. Harusnya kiwi ada di sini. Ya. Kemudian ada pop. Pop itu bisa dikasih indeks juga. Kalau nggak dikasih indeks, dia akan menghapus yang paling belakang. Misalkan this list pop. Kalau remove pakai isinya, kalau pop pakai indeks. Ya, kalau nggak ada indeksnya, dia akan menghapus yang paling belakang. Ya, pineapple yang hilang. Kalau popnya dikasih indeks misalkan 0, nah nanti apple yang hilang. Apple-nya hilang. Itu ya. Jadi kalau pop pakai indeks, kalau remove pakai isinya. Ya, ini untuk hilangkan semua. Oke, kemudian bentuk-bentuk yang ini tadi ada list, tuple dan sebagainya itu kalau mau dipakai lagi isinya itu nggak bisa, kemudian ada modifikasi gitu ya. Masing-masing jalan sendiri itu tidak bisa menggunakan bentuk begini. List 2 sama dengan list 1, habis itu list 2 jalan sendiri, list 1 jalan sendiri. Ya. Karena kalau dengan bentuk ini dua-duanya ini mengacu pada data yang sama. Ya, jadi list 2 hanya mereferensikan list 1 saja. Kalau ada perubahan di list 2, di list 1 juga berubah, begitu juga sebaliknya. Nah, caranya kalau mau memang di copy, habis itu memang mau ada perubahan masing-masing jalan sendiri. Nah, itu menggunakan ini thisList.copy gitu. Ya, misalkan my list sama dengan thisList. Sebentar, hujan kayak jemuran, ngecek dulu. Ya, terus hari ini. Oke. Sampai mana tadi? Copy list ya. ThisList.copy.
Nah, habis itu masing-masing list ini bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi misalkan MyList ditambahi apa misalkan semangka, watermelon. Kemudian yang dislistnya misalkan ditambahi apa lagi yang belum masuk di sini buah-buahan. Mangga, alpukat misalnya, avocado. Nah, habis itu di print masing-masing. Yes. MyList juga di print. Nah, satunya watermelon, satunya avocado. Gitu. Sudah bisa jalan sendiri nih. Kalau misalkan cara ngopinya itu begini, MyList sama dengan dislist. Ya, MyList sama dengan dislist. Yang terjadi bagaimana? Nah, yang terjadi dua-duanya sama-sama ditambahi. Ya, karena memang mengacu yang sama, ini sudah ditambahi watermelon. Dua-duanya ditambahi watermelon karena memang datanya satu. Nah, list ditambahi, makanya begitu juga dengan dislist. Habis itu dislist ditambahi, begitu juga terjadi dengan MyList. Ya, makanya ada watermelon sama avocado. Ya, begitu. Hati-hati, ini sering kelupaan. Oke, next. Nah, itu tadi ngopi tapi variabel berbeda. Yang ini dua variabel digabungkan. Nah, itu bisa menggunakan yang paling gampang ditambahkan begini langsung. Ya, tambahkan langsung. Nah, misalkan yang ini tadi ini ada siapa namanya? MyList ya, ini MyList. Oh, belum saya print lagi. Ya, yang ini MyList, yang ini kan dislist. Nah, ini misalkan digabung menjadi apa di situ contohnya? Gabung gitu aja ya, sama dengan MyList di print ya. Print gabung. Nah, itu ada watermelon. Yang ini dulu, habis itu balik lagi ke sini gabungan. Karen lagi, kemudian cherry. Nah, jadi langsung disambung begitu ya. Nah, ini nanti kalau yang tadi ada bentuk-bentuk yang tidak boleh double kayak yang set. Nah, itu tadi ini hasilnya akan berbeda. Nah, kalau yang array, yang list ini kan boleh double. Nah, oke, itu yang gampang. Ini yang cara menyulitkan. Jadi satu per satu di looping, kemudian ditambahkan satu-satu. Nggak usah dicoba ya, hasilnya sama. Next.
Ini juga bisa ditambahkan lagi menggunakan dengan disambung gitu ya, dengan list yang lain. Ya, pakai extend. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, perintah yang lain tadi sudah copy, con juga bisa dilakukan. Cara yang lain pakai len tadi, length. Kemudian bisa juga di plus ya. Kemudian ada insert untuk ngisi, nambahkan di tempat-tempat tertentu ya. Kalau append di belakang, kalau insert di tempat tertentu. Sama pop untuk hapus. Kalau tanpa apa-apa itu paling belakang ya. Specified value. Kemudian ada perintah reverse. Nah, ini saya belum pakai ya. Coba ya. Reverse itu apa namanya? Dibalik gitu ya. Urutannya dibalik. Misalkan ini gabung, biarin dulu aja. Kita bikin lagi reverse. Nah, balik gitu ya. Balik sama dengan misalkan mylist dot reverse. Belum di print. Print kebalikan gitu maksudnya. Eh, non. Enggak. Itu kan mylist kan masih ada ya. Mylist reverse. Bukan betul begitu. Hmm, balik juga. Ini kayak ya, balik sama dengan ya, balik sama dengan reverse dari my list. Kira-kira nanti cari error. Cari cara pakai reverse ya. Using Python reverse. Begitu saja. Apa ya? Coba kalau this is kok non ya? Nanti dicek lagi ya. Jangan-jangan short juga sama. Short. Iya. Nanti saya cek lagi untuk yang ini, dua fungsi terakhir. Kok nggak jalan? Oke, kita masuk soal. Ini kayaknya sudah pakai dua ini ya. Saya bikinkan lagi.
Mungkin di sini kita bisa membuat list 2 dimensi. Jadi ada list, isinya adalah list lagi begitu. Gimana caranya ya? Mungkin misalkan ada, ikut ini aja ya. Ini kan ada nama donatur. Buatlah program dengan list yang dapat menyimpan nama donatur. Berarti ada nama sama ada besar. Nilai donasi. Ini donasi. Donasi. Tapi ini yang diinputkan. Nah, kita belum diinputkan dulu. Nah, itu butuh disimpan nanti. Ya, disimpan dalam array. Jadi mungkin bentuknya begini ya. Donasi 1. Misalkan itu adalah array. Nama pertama siapa? Adi. Nilai donasinya 100.000. Donasi kedua itu sama dengan siapa? Bambang. Donasinya 200.000. Ketiga misalkan C. Caca. Donasinya misalkan 400.000. Nah, ini bisa dimasukkan lagi ke dalam array, misalkan donatur. Isinya adalah donasi 1, donasi 2, donasi 3. Itu kalau kita print donatur, nah ini Adi, Bambang sama Caca. Nah, ini sudah merupakan array 2 dimensi. Ya, di slide-nya kurang kayaknya. Ini lebih enak pakai array 2 dimensi yang soalnya. Ya, gitu. Jadi nanti programnya harus bisa mengambil data begini. Enaknya gimana bentuknya? Saya bikin baru lagi aja. Di input begitu saja ya, di looping. While atau nanti di break begitu aja. While 1 gitu ya. Pokoknya biarin looping terus. Breaknya sampai kapan, nanti kasih if. Misalkan nama sama dengan input nama donatur. Ini ya. Sama dengan nanti masuk ke nama nilai gitu ya. Nilai input nilai donasi. Gini ya. Kita kasih saja perjanjian bahwa kalau namanya tertentu, misalkan namanya di exit gitu ya, maka selesai break. If nama sama dengan exit, nah, itu berarti sudah selesai inputnya. Nah, mungkin di atas dikasih dulu. Dikasih semacam perintah dulu, enter. Belum. Di atas dikasih perintah print masukkan nama dan nilai donasi. Masukkan nama donatur dan nilai donasi. Terus keterangan yang lain apa?
Jika sudah selesai, jadi jika exit, apa kemarin perintahnya break, ya, keluar dari looping, muter-muter, terus nama dan ini dimasukkan. Berarti kita harus punya array kosong dulu di sini, ya, array kosong. Misalkan jangan donaturnya, semua gitu ya, ganti di sini all gitu aja, all sama dengan array kosong. Nah, di sini dibikin array untuk per donasinya, ya, donasi sama dengan nama, koma, nilai gitu ya. Jadi dimensi per datanya itu nama dan nilai, itu dimasukkan ke all empty append. All dot append. Itu ya. Dicek ya. Benar enggak saya begini bentuknya. Kalau sudah selesai, di print. Di print dulu deh. All-nya ini di print. Ini. Sama-sama dicek ya. Benar enggak logikanya? Nama masuk di nama, nilai masuk di nilai, kemudian bikin array nama nilai kayak ini, donasi 1, donasi 2, tapi langsung dimasukkan ke sini menggunakan append. Ya, terus di print. Kayaknya sudah betul ya. Kita coba. Daniel. 10.000 hari, 20.000 Prasetyo, 30.000. Selesai ya. Tulis exit. Gini aja, nggak apa-apa ya. Penjelasan. Nah, itu masuk ya datanya. Sudah betul ini kayaknya untuk pembuatan datanya ya. Saya taruh di chat dulu. Terus habis itu kita bikin, ini array-nya sudah dapat nih. Kita nanti tambahkan array function ya, tambahkan function untuk masing-masing ini A, B, C, dan D. Jadi yang pertama ini bikin array-nya. Nah, ini sudah, kita bisa bikin array of nama dan nilai ya, dari array-nya 2 dimensi. Bisa diinputkan dari user sudah ya. Habis itu kita bikin nomor A, total jumlah donasi ya. Jumlah total donasi. Di looping nilainya dijumlahkan. Kalau yang ini rata-rata itu bisa diambil dari A dibagi dengan jumlah anggotanya, jumlah itemnya gitu ya. Ini bisa digunakan nomor A dibagi len dari array-nya, len dari data. Gitu ya. Kemudian yang C, tampilkan daftar donatur. Ya, habis dapat itu dikirimkan ke function, functionnya langsung ngeprint gitu saja. Functionnya ngeprint kalau misalkan di looping nilainya lebih dari 200.000, maka
namanya di print. Gitu. Sampaikan daftar donatur yang memberikan sumbangan di atas rata-rata. Nah, yang B dipakai, kemudian dilakukan yang sama seperti C. Gitu. Kita bikin yang A dulu ya. Sebentar. Tapi belum saya kopas. Ini pakai bentuk lain juga boleh ya. Ini saya pakai yang gampang saja. Pakai brick. Ini. Nah, silahkan dipakai. Fungsi. Bikin function di atasnya ya. Kemarin pakai apa? Def function. Bukan function namanya. Def rata-rata. Rata-rata donasi. Menerima parameter array gitu aja. Ngapain ini? Tuping. Pakai for donatur, for donasi in array diapain Misi Pak. ya. Mungkin yang dibuat mungkin hitung jumlah total donasinya dulu ya, supaya nanti di rata-ratanya bisa pakai fungsinya itu. Ya, Oke Pak. total donasi. Lebih gampang totalnya dulu. Yang ngapain saya tadi bikin B dulu ya? Harusnya kan A dulu. Total donasi, kemudian mungkin butuh suatu variabel jum atau tot sama dengan 0. Tot sama dengan tot plus gini ya. Tot sama dengan tot plus donasi karena dia kan 0 sama 1, 0 sama 1 ini 0, ini 1. 0 itu namanya, 1 itu nilainya. Jadi kita ambil donasi 1. Gitu ya kayaknya. Muter-muter-muter, dapatlah tot di return ya. Return tot. Oke. Kita coba dulu pakai data ini ya. Biar nggak usah ngisi-ngisi dulu. Nanti kalau fungsinya sudah jalan, baru kita pakai untuk ngisi. Kepencet tambah. Exit dulu deh. Bla 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 bla. Print total donasi. Ini namanya all aja. All. All. Ya, kita jalankan yang ini dulu. 700.000, betul ya. 1 tambah 2 tambah 4, betul. Ini bisa jalan. Ya, jadi ini untuk ngecek. Kasih gini aja lah. Cek fungsi. Untuk A sudah. Jadi untuk A ya, untuk A tinggal di print kayak itu, kayak atasnya.
print total donasi all. A sama. Ya, jawaban A. Sama dengan total donasi all. Jadikan string ya ini. Dirangin lagi. Adi 200.000. Budi 400.000. Wati 600.000. Sudah deh, exit. Sudah susah-susah. TR, Pak, bukan string, Pak. Oh iya. Apa? Iya, TR. sorry. Nah, isi lagi. Donatur Adi 100.000. Putih 200.000. Caca 500.000. Exit. Tuh jadi. Baru lagi. Kayaknya printnya ini ya. Nggak usah pakai A gini ya. Sementara pokoknya angkanya dulu lah. Total donasi all. Saya ulangi ya. Kalian dicoba juga di situ. Permisi, Pak. Ya, silakan. Mungkin gara-gara nilainya belum di parse integer, Pak. Nilainya masih dalam bentuk string. Sedangkan yang dicek fungsi sudah dalam bentuk integer. Yang inputnya belum. Oh iya ya. Ini nggak bisa dijumlah ya. Integer. Betul. Nah, ini tadi. Nilai input. Nah, dikasih integer dulu. Terima kasih. Ya. Sampai isinya. Siapa tadi namanya? Tadi. Banyak. Budi. Iwan. Exit. Udah. Gini ya. Untuk yang A. Untuk yang B. Tinggal dibagi dengan len. Total donasi dibagi dengan len dari all. Gini. Tapi capek ngisi lagi, saya taruh di atas ini. Ini nanti hasilnya koma-koma ya, kalau nggak salah 7 soalnya. Ini saya ganti 3. Biar bagus saya ganti 6. Harusnya ini nanti hasilnya 300.000. Ya ini. Ya, sudah betul. Gitu. Tapi nanti ditaruh di sini, bawahnya sini. Nah, ini dicoba.
nomor C di looping saja kayak yang tadi. Kalau yang lebih dari 200.000 di print gitu aja. Kayak begini. Lebih dari 200.000 gitu ya. Open donasi jika if donasi 1 berarti nilainya lebih dari 200.000, maka ini nggak usah return, di print saja donasi 0 ya, namanya kan di 0 ya. Ini saya taruh di sini, panggil saja ini berarti karena printnya ada di sini. Lebih dari 200.000 array all. Error apa ini? Invalid syntax. Sebentar. Oh, titik duanya kurang. Caca ya, yang lebih dari 200.000 nih caca tok. Misalkan ini ditambahi lagi, ditambahi satu lagi, Dudi. Mungkin dikasih agak sedikit 3. Nah, jumlahnya berubah, rata-ratanya 3 tambah 12 bisa dibagi. Nanti harusnya keluar Dudi sama Caca untuk yang ini lebih dari 200.000. Masih Caca. Oh, belum saya masukkan di array. Nah, ini perlu dimasukkan array. Donasi 4 dimasukkan. Nah, Caca sama Dudi. Gitu ya. Itu yang C, nanti ditaruh sini juga. Cuma biar nggak ngisi-ngisi terus. Kemudian yang terakhir, kayak itu persis. Rata-ratanya dikirim aja. Mana? Tampilkan data yang memberikan sumbangan di atas rata-rata. Bisa pakai itu tadi, dikopas, lebih dari rata-rata itu ya. Kasih aja 2 parameter, satunya array, satunya rata-rata. Lebih dari rata-rata. Gitu. Nah, ini bukan 200.000, tapi ini adalah rata-rata. Gitu kayaknya. Jadi manggilnya lebih dari rata-rata, koma. Ini tadi dikirim. Ini harusnya dimasukkan dulu. Masukkan ke variabel. Ya, biar bisa dipakai lagi tanpa melakukan ini, operasi matematika lagi dan memanggil fungsi lagi. Ya, biar nggak berulang pemanggilannya, lebih bagus dimasukkan ke variabel. Lebih dari rata-rata, nanti keluarnya rata-ratanya tadi 3.000.
3.000. Nanti keluarnya Caca saja ini kayaknya. Yang ini ada Caca dan Budi, karena cuma 200.000 ya. Yang lebih dari rata-rata hanya Caca. Jalankan. Nah, ini Caca, Budi, Caca. Begitu. Yang di sini. Latihan 1. Jangan-jangan ini dikerjakan buat di ULS. Belum ya, nggak ada. Nggak ada ininya. Berarti minggu ini nggak ada PR. Ini kan yang kemarin toh. Iya, nggak ada PR ya. Sip. Habis untuk yang list masih ada 4 lagi. Rasanya sudah mau habis. Next ya, itu adalah list. Tapi yang selanjutnya ini mirip-mirip, jadi lebih cepat. Tuple ya, selanjutnya adalah tuple. Semuanya hampir mirip, cuma kalau tuple pakai kurung siku biasa ya. Pakai kurung siku biasa. Aksesnya sama, pakai kurung kurawal. Karena dia ambil indeks tertentu begitu. Cuma waktu bikinnya itu pakai kurung siku begitu. Ya. Diambil dari belakang bisa juga, kayak -1 yang paling belakang, di range juga bisa gitu ya. Ini masih sama. Kita copy saja yang di atas tadi buat nyoba yang tuple. Nah, tinggal kurungnya kita ganti ya. Nah, this list. Copy. Bikin tempat baru ya. This tuple. This tuple, apple, banana, dan seterusnya. Ininya pakai kurung kurawal. Oke. Semuanya kayaknya hampir sama. Kita bisa kopas juga. Mana ya? Ini aja dulu ya. Ini nggak bisa ini diambil. Kita ikuti gini dulu ya. Copy yang ini. Ambil tuple 2 sampai 5 misalnya. Ini masih sama dengan yang di list. Lambat sekali. Ini harus diselesaikan dulu. Exit. Nah, itu. Sama ya, cherry. Tapi ininya juga yang keluar hasilnya berupa tuple juga. Nah, kurungnya kurung kurawal. Oke. Sama kayak tadi, ambil dari depan, tinggal titik 2 sampai berapa, ambil sampai terakhir, tinggal awalnya berapa, kemudian titik 2. Ya, dia akan ngambil yang sampai terakhir. Juga bisa range negatif, -4, -1, -2, -3, -4, sampai -1. -1-nya nggak diikutkan, jadi tinggal
orange, kiwi, melon. Nah, untuk pengubahan sebenarnya nggak bisa. Jadi kalau kita coba ya, kalau tadi misalkan yang kelima kiwi, kita ganti ke banana tadi ya, di tuple ke satu banana diganti dengan apa tadi, blackcurrant. Nah, ini nggak bisa. Tuple object does not support item assignment. Ya, tidak boleh diubah. Ya, tapi ada triknya. Kita bisa bikin, kita bisa copy tuple itu menjadi sebuah list. Ya, tuplenya ini di convert menjadi list. Jadi Y ini adalah list. Misalkan temp, ini error ya. Temp sama dengan di convert jadi list di tuplenya. Nah, habis itu temp ini di temp yang kedua ya. Keliru. Yang ditutup harusnya yang ini. Temp yang ke satu tadi diganti blackcurrant. Habis itu dikembalikan. Ya. Di tuple sama dengan tuple dari temp. Itu. Terus di print tuplenya. Di tuple. Ya, dia berlaku seperti yang kita di atas tadi, tapi agak rumit caranya. Nggak rumit sih. Ya harus di convert dua kali. Convert ke list, listnya diupdate, terus dari list ke convert. Ya. Tapi secara naturalnya harusnya tuple ini nggak bisa diubah. Gitu. Next. Looping sama, bisa di for x in this tuple begini. If exist juga sama. Ya, jika ada sama jika nggak ada, sama kayak yang tadi. Panjangnya juga bisa diambil dengan len. Kemudian error ya, ini nggak bisa dibeginikan, tadi sudah dicoba. Kemudian create tuple with one item. Tuple with only one item, you have to add comma. Jadi kalau mau ini tuple ini nggak bisa satu saja, kalau mau satu saja ada caranya, yaitu ada koma kosong begini. Ya, kalau nggak ada koma kosong nanti ini dianggap variabel biasa, jadi dianggap satu string biasa, bukan dianggap tuple. Oke. Kemudian remove juga nggak bisa, ya, karena memang datanya nggak bisa diganti. Bisa sih dengan cara yang tadi, dipindah ke list, kemudian listnya diedit, kembalikan lagi ke tuple. Ya, kemudian bisa di join tuple 1, tuple 2, terus hasilnya menjadi tuple 3. 1, 2, 3. Ya. Yang bisa dipakai ada count juga, kemudian ada index. Index itu mengambil indeksnya berapa gitu. Tadi kita belum coba indeks. Misalkan begini, print this tuple. Jadi kita tahu isinya, tapi kita ingin tahu lokasinya dia, indeksnya. This tuple.index. Misalkan siapa? Kiwi.
indeks keempat ke 0, 1, 2, 3, 4. Betul. Oke, habis cepat ya. Tinggal 3 lagi. Itu tadi tuple. Ini set, kayaknya set saja sih, enggak ada. Ya, set itu collection yang tidak ada indeksnya, ya, unordered. Jadi kita nggak tahu lokasi data-datanya gitu, karena nggak ada indeksnya. Ya. Cara bikinnya menggunakan kurung kurawal. Gini. Ya. Sets are unordered, so you cannot be sure. Tidak bisa yakin bahwa dia nyimpennya secara urut begini juga. Ya. Kita coba yang tadi juga datanya, tapi pakai kurung kurawal. Nah, baru aja. Habis di copy. Di set. Ininya pakai kurung kurawal. Ya. Print ya. Nah, itu ngeprintnya dia juga pakai bentuk set. Lihat di tampilannya, ganti-ganti. Kita simpan apple, banana, cherry, orange. Dia ngeprintnya begini. Kalau diprint lagi beda lagi kadang-kadang. Sama, betulan sama. Melon, apple, orange, cherry. Nah, dia berarti nyimpannya begitu. Kemudian untuk mengakses dia bisanya di looping gitu ya, di looping. Kita nggak bisa langsung akses indeksnya. Jadi Apple di set indeks keberapa itu nggak bisa. Ya. Jadi aksesnya begini. Aduh. Oh, buah this set print buah. Kita bisa nggak print begini, print buah ke 1. Kok buah di set bisa sih, cuma nggak yakin begitu untuk urutannya ya. Oh, nggak bisa, is not subscribable. Yang tadi bisa tadi karena saya tadi ngeset buah ya. Buah ini kan tadi sudah diambil, yang setnya sendiri nggak bisa diambil pakai begini. Kemudian change-nya di pengubahnya ya, kita nggak bisa mengubah isinya karena memang diambil saja nggak bisa ya, diambil indeks tertentu nggak bisa. Yang bisa kita tambahkan, jadi kayak di karung bisa dimasuki lagi. Untuk menambahkan pakai add, di set add foreign gitu misalkan, terus nanti di print lagi. Orange sudah ada di sini, ditambahkan yang lain. Set dot add pineapple. Ya, tiba-tiba dia ditaruh sini. Apa terserah dia.
Next. Oh, ini yang bisa nambahkan beberapa sekaligus. Ya. Menggunakan perintah update. Menambahkan beberapa sekaligus. Dset update langsung beberapa data. Papaya, avocado, apalagi tadi yang pernah kita pakai. Watermelon. Terus print lagi. Ya, supaya dicampur lagi. Ini satu pakai add, update untuk banyak langsung. Tuh, kita coba, kita bisa ambil panjangnya juga. Untuk remove, bisa pakai remove atau discard. Ya. Nah, nanti jika yang di remove itu nggak ada, nanti ada error ya. Ya, remove banana, nanti banana hilang. Kalau banana nggak ada, ada error. Juga bisa menggunakan discard. Ya. Kemudian untuk yang paling terakhir, tapi ini juga nggak yakin yang terakhir itu siapa gitu ya. Nah, itu bisa pakai pop, sama jarang karena nggak yakin juga yang di remove yang mana. Itu set. Kemudian untuk hapus semuanya bisa pakai clear sama del. Oke, penggabungan. Nah, ini menggunakan union. Nah, ini enaknya set itu ada semacam apa itu ya? Operasi istilahnya apa? Union, terus kemudian intersection, kemudian disjoin, subset. Nah, ini penting nih nanti kalau di matematika himpunan gitu ya. Cukup penting. Ini kalau di GIS saya pakai biasanya untuk analisa spasial. Jadi data yang berada di sini dan berada di sini. Nah, itu pakai set, pakai intersection. Ini begini ceritanya. Misalkan ada ini ya, ada dset, ada depset misalnya. Depset itu mengandung misalkan buah-buah yang ada gabungannya, ada juga yang beda gitu. Ayo bikin buah lagi. Misalkan ada banana juga, kemudian ada kiwi juga, terus kemudian durian, ya, durian, kemudian ada duku, jambu, udah ini aja ya, ini campuran. Nah, kalau kita apa namanya union tadi ya, union dulu. Set 1 union set 2 menjadi set 3 misalnya. Nah, misal gabung sama dengan dset dot union dset. Ini ya. Sekarang print dulu, print gabung. Nah, nanti kira-kira bagaimana? Apakah banananya muncul 2 kali? Sama kiwi, apakah muncul 2 kali? Ya, harusnya sih tidak. Oke.
Ya, melon, papaya, apple, watermelon, orange nggak ada yang sama ya. Kiwi hanya muncul satu kali meskipun dia ada di this set sama ada juga di that set. Itu union. Union itu ada di dua-duanya atau salah satu. Kalau intersection itu harus ada di dua-duanya. Intersection. Ya, intersection. Ya, yang ada di dua-duanya adalah banana sama kiwi. Ya, banana sama kiwi ada di dua-duanya. Intersection itu. Terus apa lagi tadi? Difference. Difference. Ada difference, symmetrical difference. Nah, ini cukup sering dipakai nanti kalau di analisa spasial. Difference. Itu kayak dikurangi, minus gitu. This set, different, that set. Jadi yang banana sama kiwinya dia nggak ada gitu ya. Yang ada malah yang ada ini, yang ada nggak ditampilkan. Ya, difference. Watermelon, orange, dan sebagainya. Banana sama kiwinya nggak ada. Itu contoh-contoh yang cukup penting nih kalau di set. Oke, next. Lanjut yang berikutnya. Dictionary ya, dictionary. Nah, dictionary ini bentuknya adalah semacam data pakai set juga, pakai kurung kurawal, tapi ada key sama value. Ada pasangan key value. Ya. Brand Ford, model Mustang, year. Ya, ini kan kayak apa ya? Kayak database itu ya, kayak JSON gitu ya. Ini nama fieldnya, isinya. Nama field, isinya. Nah, nama field, isinya. Ya, cara bikinnya begini. Kita coba saja yang ini. Banyak karakter aneh. Brandnya Ford. Ini tentang dictionary mobil gitu ya. Nah, nanti bisa juga array of dictionary. Nah, array of dictionary nanti memang bentuknya jadi sudah mirip seperti tabel. Ya, ini semacam satu row. Nanti array-nya itu ya ini satu row ya. Array-nya itu berarti row berikutnya. Ini kolom-kolomnya. Kolom atau field-fieldnya, field brand, field model, field tahun. Mana sih? Ada spasi aneh. Ini juga. Oke. Next. Cara ngambilnya bisa pakai ini, nama fieldnya. Jadi ini kan tadi kan semacam nama field sama isinya. Nah, kita bisa print
misalkan model gitu ya. Disknya hilang. Disk. Oke. Mustang keluarnya ya. Jadi yang sering itu ini nanti kalau sudah misalkan ada data, misalkan ini mobil satu gitu ya. Mobil satu. Mobil dua. Wah, ini agak susah. Saya nggak tahu jenis-jenis mobil. Mobil tiga. Honda. Civic. Mitsubishi. Yang lama-lama ini. Apa itu yang Opel Racer. Tahun-tahun lalu. Mungkin ini tahun 80-an, tahun 90-an. Ini juga 90-an sih. 96. Nah, gitu. Biasanya akan ada array, jadi kayak bikin kalau di mobil gitu ya. Kalau di database mobil itu adalah array dari mobil 1, mobil 2, mobil 3. Nah, kita bisa aksesnya menggunakan print mobil array keberapa, misalnya array kedua, yang di print apanya, brandnya. Ini sudah sangat mirip dengan tabel ya, kita ngeprint tabel atau JSON. Gitu. Next ya. Mengubah juga langsung bisa pakai itu. Nah, kita bisa mengubah isinya. Ini juga bisa diubah kayaknya. Mobil 1, mobil kedua, brandnya atau tahunnya sih, year-nya saya ubah menjadi 2000 misalnya. Nah, itu juga bisa jalan juga. Oh, kurang ya. Mana tadi? Atau memang nggak bisa sih ya, sebentar. Kok mobil 2, sorry. Mobil kedua, year-nya, ini key-nya, year-nya diganti 2000. Nah, ini cut ke sini. Ya, nah, ini coba print semuanya. Print mobil. Yang tadi ini Opel, saya ganti jadi 2000, harusnya ini yang Opel jadi 2000. Mana datanya? Agak ke sana. Nah, ini. Jadi memang persis seperti kalau kita ada data begitu, dimasuk-masukkan, nanti kembalikan lagi ke database tersimpan. Ya, cukup mirip. Gabungan antara dictionary dan array. Ya, kemudian bisa di looping sama ya, pakai for in. Ya, bisa kita ambil value-nya saja, bisa kita ambil itemnya saja. Item itu berarti key-nya saja, key dan value. Ya,
key dan value. Kalau ini yang biasa itu key-nya saja. Ya, dicoba aja. For X in kok mobil 3 gitu ya. Ini tadi sudah ke atasnya lagi yang mobil, jadi kita kembalikan ke tiap-tiap dictionary-nya. Win X. Ya, X ini nanti akan key-nya, jadi ada brand model year. Ya, brand model year. Kalau mau value-nya dot values over values-nya kurung values over placer 2000 ya. Kalau mau dua-duanya items. Ya, ini dua-duanya. Dia menjadi bentuk tuple ya. Next. Oke, bisa dicek apakah eksis atau enggak. If model in this dict berarti ada apakah ada value apa key di model ya. Kemudian ada length juga. Kita bisa ditambahkan apa ini namanya dictionary baru. Ini misalkan color sama dengan red gitu, langsung dimasukkan begitu. Ya. Langsung dimasukkan, nggak pakai add. Jadi pokoknya dia ada key baru, dia akan masuk sebagai dictionary baru. Kemudian bisa di remove ya dengan nama filter tertentu pakai pop. Ya. Kalau pop item itu menghapus yang paling terakhir, jadi pasangan key value yang paling bawah. Ya, kalau pakai pop item. Next. Nah, tadi menghapus ya. Menghapus sudah. Kemudian kita juga bisa delete ya. Delete item dengan apa? Dengan delete. Selain perintah pop ya, atau pop item tadi ada delete. Oke, kemudian kalau mau menghapus semua variabelnya pakai del begini. Ya, semua variabelnya hilang. Kalau ini hanya satu dictionary saja ini, satu isi dictionary yang hilang. Oke, untuk yang mau copy juga mirip dengan kalau binary selesai. Sudah mulai sakit tenggorok. Satu lagi itu sebenarnya sudah mulai menggunakan apa namanya fungsi yang ada di NumPy ya. Kita lihat sebentar ya, mungkin nyobanya mungkin minggu depan aja yang NumPy sekalian dengan NumPy yang lain. Jadi ini itu semacam array juga yang ada di library baru namanya NumPy dari kata numerical Python. Ya, dia fokus ya bentuk datanya dipercepat sampai 50 kali daripada tradisional Python list. Kalau kita cuma data-data sedikit saja ya, nggak sampai 100 itu mungkin pakai list apa. Kalau sudah masuk ke big data yang datanya mungkin sampai jutaan, nah itu sebaiknya dihindari menggunakan tradisional Python list. Nah itu bisa salah satunya bisa menggunakan NumPy.
Ya, NumPy yang pertama kita pakai nanti array. Ya, NumPy untuk array. Ya, array ini nantinya di depan kalau sudah masuk ke bagian pemrosesannya lebih tinggi itu sangat sering dipakai. Misalnya untuk citra itu ya, memproses citra, bikin filter, apa itu namanya, render gitu dan sebagainya. Itu semua bentuknya perkalian atau penjumlahan dan sebagainya, operasi-operasi array. Untuk membuat gambar menjadi berputar gitu kan juga kalian akan butuh array ya, operasi array, bagaimana untuk dirotasi, bagaimana agar bisa dibesarkan ya, dikecilkan. Nah, itu dicerminkan. Nah, itu operasi-operasi dalam array. Nah, yang pertama nanti kita akan menggunakan array yang penggunaannya mungkin mirip list gitu ya, mirip list. Ya, cuma agak beda di sini pakai np array, kemudian kita definisikan array-nya menggunakan ini kurung kurawal. Ya, ini kita langsung bisa membuat array beberapa dimensi langsung. Ya, ini untuk yang 1 dimensi, ini 2 dimensi, yang ini 3 dimensi, ya, sampai banyak dimensi tidak terbatas. Terus kemudian nanti isi-isinya kita bisa ambil, ya, kita bisa slice, bisa dipotong array keberapa saja, data yang mana di array keberapa begitu, ya, untuk aksesnya. Kemudian ini aksesnya array 0,1,2 berarti di dimensi pertama ngambil ke 0, di dimensi kedua ngambil ke 1, di dimensi ketiga ngambil ke 2. Nanti dapat yang mana. Juga bisa negatif indexing. Kemudian bisa yang agak membingungkan sedikit yang ini, slicing. Kayak diambil sini sampai sini, sini sampai sini. Nah, itu per array-nya diambil. Jadi dipotong-potong. Kalau array-nya masih 1, masih gampang kayak kemarin yang tadi ya. 4.2. Nah, berikutnya itu array-nya banyak dimensi, kemudian kita bisa slice. 0 sampai 2 diambil di array pertama, susunan array pertama, kemudian yang kedua diambil 2 saja, nanti menghasilkan berapa. Ini misalkan array 2 dimensi, 1, 2, 3, 4, 5, dan array 2 dimensi yang kedua 6, 7, 8, 9, 10. Yang 1 berarti ini diambil array 1. Diambil 1 sampai 4. Berarti yang ini sampai ke 3 ya. 4 kan nggak ikut. 7, 8, 9. Gitu. Yang ini array 0 sampai 2. Ya kebetulan nggak ada array 1 lagi. Tapi berarti ini 0 sampai 1. Berarti semua diambil. Diambil nilai dimensi berikutnya yang nomor 2. Jadi tengah-tengah 3 sama di sini 8. Ini 3 sama 8. Yang ini sama. Ini dua-duanya diambil. 0 sampai 2. Diambil 1 sampai 4. 1, 4 nggak ikut ya. 1, 2, 3. Ini juga diambil 1, 2, 3. Ini begitu. Ya, nanti ada slicing yang lebih susah 3 dimensi sekarang. Ya. Untuk copy juga hampir mirip gitu ya. Jadi kalau mau jalan diambil datanya kemudian di masing-masing diubah itu menggunakan perintah copy. Ya. Kalau diambil tapi datanya sama dan selalu beriringan menggunakan perintah view. Nah, ini. Ya, nanti kita akan pakai lagi ini di materi NumPy selanjutnya. Jadi ini pengenalan sebentar untuk materi minggu depan. Ya, tentang NumPy yang pertama yaitu tentang array. Kita nggak coba dulu
Ya, sekalian minggu depan saja saat menggunakan Nubi-nya. Itu ya, kayaknya nggak ada PR-nya, di slide juga nggak ada. Satu-satunya yang latihan yang tadi sudah kita kerjakan. Jadi kita akan bisa tidur dengan tenang untuk mata kuliah ini. Itu ya, saya capture dulu screen-nya. Nggak usah fotonya ditampilkan, kameranya nggak usah nyalakan, nggak apa-apa. Sebentar. Sudah, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.